وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat yang kita mesti harus lebih banyak bersabar lagi. Walhamdulillah diberikan kekuatan untuk tetap berangkat ke masjid dan menjalankan ibadah salat wajib. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan untuk terus belajar bimbingan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atas bimbingannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Pertemuan kali ini kita tidak bahas banyak ayat, tetapi cukup satu ayat saja. Namun ini ayat yang cukup mendorong kita untuk menjadi muslim sejati, yaitu pada surah Al-Imran ayat 104. Pada surah Al-Imran atau Ali Imran ayat 104 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan,
wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah, yakni haula'il ladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu orang-orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan menjauhkan diri dari yang munkar, atau memerintahkan agar menjauhkan orang dari yang munkar. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, bahasan kita ini adalah satu bahasan yang sangat prinsip, yang menjadi identitas umat Islam. Identitas khairul ummah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini adalah identitas umat Islam, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana disebutkan pada surah Ali Imran juga, illam akhtaya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang ada di muka bumi ini, yaitu umat Islam. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam ini predikat sebaik-baik umat karena amar ma'ruf dan nahi munkar yang mereka lakukan. Ini adalah karakteristik utama umat Islam. Khairiyah li hadhil ummah, predikat umat terbaik ini disebabkan oleh itu tadi, yaitu adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Amar ma'ruf itu menyuruh orang, gitu kan? Amar itu menyuruh orang untuk berbuat baik. Nahi munkar melarang orang dari perbuatan buruk. Seorang yang melakukan ini, dialah muslim sejati yang berhak mendapatkan predikat khairiyah. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mengetahui makanatu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kedudukan dan urgenitas amar ma'ruf dan nahi munkar, kedudukan dan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidak semua orang berada di posisi ini. Di posisi ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di posisi ini. Karena ini posisi yang tidak aman bagi seseorang ketika melakukannya. Posisi yang penuh dengan resiko bagi seseorang yang memang mempraktikannya. Posisi yang bisa jadi seseorang berada di titik terendah, dihina, dicaci, diusir, bahkan disebabkan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Artinya tidak semua orang berada di posisi ini, dan ketika seseorang berada di posisi ini, dia telah menempuh jalan umat terbaik. Para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Para ulama menyatakan bahwa al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar huwa al-qutub al-a'zam fid din. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah titik yang paling mulia dalam agama, qutub al-a'zam, puncak tertinggi yang paling besar, yang paling mulia dalam agama. Ya, dikarenakan din ini tersebar oleh amar ma'ruf nahi munkar ini. Disebutkan dalam surah Al-Asr bahkan tentang orang-orang yang dikecualikan dari kerugian. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, tawasaw, yang ketiga, yang saling wasiat mewasiati dalam kebenaran. Ini amal ma'ruf. Wa tawasaw bis sabr. Bagaimana di sini amar ma'ruf itu dipisahkan dari amal soleh, padahal termasuk amal soleh. Sebenarnya ketika ayat itu titik pada wa'in illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, selesai. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, misalkan, selesai. Karena amal ma'ruf nahi munkar termasuk amal soleh. Tetapi Allah pisahkan penyebutannya. Tawasaw bil haqq limakanatihi al-'azimah, karena kedudukannya yang penting, dan agar kita semua tahu kalau amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan ibadah yang utama, ibadah yang besar. Makanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyebutannya, padahal itu termasuk amal soleh juga. Saking tingginya kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, menggambarkan bagaimana kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi ini, Pak. Kita mesti bersyukur di tengah-tengah negeri yang semakin membingungkan gitu ya, di tengah-tengah yang semakin membingungkan lah sudah ya. Kita mesti bersyukur ada orang-orang yang berada di posisi ini dari berbagai macam levelnya, level lokal atau level yang lebih lagi. Ada orang-orang yang
mereka berupaya untuk menyelamatkan umat dari keterpurukan, dari kegelapan, dari kesesatan. Bahkan kita mesti bersyukur ada orang-orang yang berada di posisi ini, masih ada orang-orang yang berada di posisi ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi'u fiha." Seseorang, permisalan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan yang mengajak kepada hukum-hukum Allah, maksudnya yang mengajak kepada kebaikan, memperingatkan dari keburukan. Mithlu qaumin raqibu safinatan, seperti satu kaum yang menaiki satu kapal. Fa asaba ba'dhum asfaluha, ya, wa aw'aruha wa syarruha. Di kapal itu ada berbagai macam kelas. Ada kelas yang atas, dia mendapatkan bagian atas kapal. Ada yang mendapatkan bagian bawah kapal. Jadi yang namanya naik kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Wa asaba ba'dhum a'laha, di atasnya. Fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw al-ma' marru 'ala man fawqahum fa'aluhu. Orang yang berada di bawah, kalau dia ingin minum, kata Rasulullah SAW, dia harus melewati orang-orang yang ada di atas. Dia harus nyari ke atas. Ya. Kemudian sebagian orang berkata, "Lau kharaqna fi nasibina kharqan fastaqayna minhu wa lam nu'dhi man fawqana." Ada orang yang bilang begini, kata Nabi, daripada kita ke atas gangguin orang, mendingan kita lobangin aja perahu ini sehingga kita bisa minum. Ada yang bilang seperti itu, ya. Fa in tarakuhum halaku jami'an. Kalau orang ini dibiarkan membolongi kapal bagian bawah itu, yang hancur siapa, Pak? Halaku jami'an, kata Nabi. Itu bisa tenggelam semuanya. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an. Seandainya orang ini dilarang untuk melakukan perbuatannya itu atau niatnya itu, dia akan selamat semua. Mereka akan selamat semua. Nah, disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW menggambarkan kedudukan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menyelamatkan semua orang. Seandainya tidak ada orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, bisa menyebabkan semua orang tersesat. Maka kedudukannya begitu besar. Disinilah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita mengklaim kita itu merupakan muttabi'un Nabi, merupakan pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berada di posisi ini. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Inilah petunjukku. Apa jalannya? Ad'u ila Allahi ala basiratin. Saya menyeru orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Ini kedudukan amar ma'ruf nahi munkar.
Namun para hadirin azani Allah wa iyyakum, lagi-lagi kedudukan yang besar ini saat-saat ini seolah-olah mulai terkikis. Amar ma'ruf nahi munkar ini sedikit demi sedikit dipangkas terus, ditutup dari kaum muslimin sehingga seolah-olah sudah tidak ada lagi. Dan bahkan ketika ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, seolah-olah dia mengusik ketenangan, seolah-olah dia mengusik adat istiadat, seolah-olah dia merusak persatuan. Apalagi Pak, banyak tuduhan-tuduhan terhadap orang yang berupaya untuk melakukan perbaikan. Ini yang terjadi. Bahkan puncaknya adalah kriminalisasi terhadap orang-orang yang berupaya untuk menegakkan kebaikan dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Puncaknya. Dan tidak hanya di negeri ini, tetapi di banyak negeri-negeri lain, ketika ada orang yang berupaya untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dia dicurigai, dia dituduh, dia semuanya, sehingga tidak ada lagi orang-orang seperti itu, atau bahkan dia diracun, ya, diam-diam, pelan-pelan, sakit, meninggal. Karena orang-orang seperti ini bisa berbahaya menurut mereka, orang-orang yang membenci kepada agama ini. Dalam kehidupan ini selalu saja ada kebaikan, dan selalu ada keburukan sampai nanti hari kiamat. Sebagaimana iblis laknatullahi alaih sudah bersumpah untuk menebarkan keburukan di berbagai macam sisi kehidupan. Iblis laknatullahi alaih sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia dengan cara apapun, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Iblis laknatullahi alaih bersumpah untuk mengajak semua manusia menjadi temannya nanti di neraka selama-lamanya, sehingga kemunkaran dia sebar semasif mungkin lewat bala tentaranya, lewat pengikut-pengikutnya. Tentara iblis tidak hanya dari kalangan jin, tetapi juga minal jinnati wan nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada juga dari kalangan manusia yang menjadi pasukan-pasukan iblis laknatullahi alaih. Siapa mereka? Al-amiruna bil munkar, orang-orang yang mengajak kepada kemunkaran, orang-orang yang menjauhi manusia dari kebaikan dan mendekatkan manusia dari keburukan dan mengajak mereka. Ini adalah bala tentara iblis laknatullah alaih. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala menurunkan manusia terbaik. Inna arsalna ilaika rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Allah tidak membiarkan kita tenggelam oleh bujuk rayu iblis. Allah tidak membiarkan kita jatuh dan berada pada lingkaran setan sehingga sulit keluar dari lingkaran itu, tidak. Tetapi Allah mengutus manusia terbaik ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan untuk manusia terbaik ini pendamping-pendamping yang terbaik. Manusia terbaik didampingi oleh orang-orang terbaik, yaitu siapa, Pak? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka adalah orang-orang terbaik. Kuntum khairu ummah, itu yang pertama kali ditujukan adalah kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalian wahai para sahabat, itu maksudnya, adalah umat terbaik yang ada di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian tidak takut untuk terus beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kalau kita melihat kembali ke belakang, Pak, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika turun ayat pada fase Makkah, turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, nampakkan apa yang diperintahkan. Nampakkan, kita diperintahkan untuk menampakkan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan terang-terangan mereka beramar ma'ruf dan menahi munkar di tengah-tengah kaum kafir Mekah yang ketika itu kesyirikan sudah mendarah daging. Mungkin sulit dilaksanakan di sini, Pak. Dilakukan di sini sulit. Nggak ada orang yang berani. Sulit. Ustadz cuma berani ngomong di mimbar doang. Selesai udah. Tetapi lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika tahu ayat ini, Abu Bakar langsung ke Masjidil Haram. Di situ ada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, orang-orang yang tokoh ya, Abu Lahab. Langsung ngajak mereka masuk kepada Islam. Ketika itu mereka tengah berada di puncak kekuasaannya Abu Jahal itu. Langsung ngajak Abu Jahal dan orang-orang Makkah masuk kepada agama Islam, dipukulin itu sampai habis. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Abdullah bin Mas'ud orang yang kecil, badannya kecil katanya, kurus, ketika turun ayat itu langsung nyuruh orang untuk masuk Islam. Orang lagi kumpul-kumpul, lagi menjalankan ibadahnya mereka, ujuk-ujuk datang, ayo masuk Islam. Aslim taslam, masuklah Islam. Qul la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Luar biasa. Kita nggak ada yang bisa lagi ibadah
ujuk-ujuk kita buka pintu, masuk Islam semua. Yang ada kita ditangkap, masukin polisi, penjara. Ya. Zaman dulu seperti itu Pak, dakwah. Ketika ada orang tahu ini adalah bukan orang Islam, didatengin, ayo mari kita masuk Islam. Enggak, ada tetangga misalkan bukan Islam, kita ajak, ayo mari masuk Islam. Sulit di zaman sekarang itu. Orang yang berada di posisi ini sulit, gitu. Posisi kita adalah pada tataran toleransi. Toleransi saja sudah. Ya, toleransi itu membiarkan, ya, membiarkan saja sudah orang beribadah, kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita, selesai sudah. Itu juga sekarang dipaksa lagi. Mana toleransi itu diturunkan. Kalau kayak gitu bukan toleransi. Toleransi itu mengucapkan selamat. Nah, itu toleransi. Lebih liar lagi nih. Ya, kita sudah membiarkan tapi kita dipaksa untuk mengucapin selamat perayaan hari raya. Selamat Natal, selamat Nyepi, selamat Waisak, selamat Penghucu, semuanya. Dan seolah-olah itulah toleransi. Ya. Coba lihat pemimpin kita, para pejabat kalau mengucapin salam tuh banyak banget, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa itu kesananya? Ada tuh bahasa kom-koman, kom swasta, apa itu? Swastio. Ngapain gitu? Ya udah, orang juga ngerti kita orang Islam. Assalamualaikum, orang Solo juga nggak ngapa-ngapain kita nggak ngucapin kayak gitu. Seolah-olah itulah yang namanya toleransi, padahal bukan sama sekali. Jadi kedudukan amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa, tinggi sekali. Tidak semua orang berada di situ, tapi kita bisa berada di situ tentunya dengan level yang sesuai dengan diri kita. Level kita ini cuman RT, jangan meningkatkan diri ke level nasional. Ya sudah, kita beramar ma'ruf nahi munkar di lingkungan kita, begitu. Bisa misalkan rumah kosong suka dipakai ngumpul-ngumpul anak muda, dicoret-coret malam-malam. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat, ya ini harus amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita sampaikan kepada Pak RT-nya, Pak RT, rumah-rumah kosongnya harus benar-benar ini dijaga. Jangan sampai jadi tempat perbuatan mesum, wal'iyadzubillah. Ya, hati-hati gitu. Kita nggak mau ada di lingkungan kita perbuatan-perbuatan seperti itu, begitu. Ini salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Pak RT, ya, misalkan minuman keras di lingkungan kita harus dipastikan tidak dijual. Makanya ke Indomaret, ke Alfamart, lihat ada nggak itu. Saya kadang-kadang lihat minuman yang saya nggak kenal itu di satu kotak itu. Kalau ada green sand, terus kesananya tuh nggak ngerti, kayaknya minuman keras itu, kayaknya, tapi nggak tahu. Coba dicek gitu. Minta saya, ini jangan dijual di sini, begitu. Kami nggak mau ada minuman keras di sini.
sholat maghrib kafe-kafe, waktu maghrib kafe-kafe yang ada di lingkungan ini, jangan dulu nyetel musik-musik. Kadang-kadang musik jalan, azan ya azan. Kita bisa buat regulasi lokal sifatnya, bisa, kita punya kekuatan di situ dan nggak dimarahin juga. Ini bisa, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Skup yang lebih kecil lagi, saya nggak sanggup di tingkat RT, saya palingan level keluarga gitu. Jadilah kita berada di posisi ya amar ma'ruf nahi munkar di level keluarga, sudah sesanggupnya kita. Kalau kita lihat istri kita atau anak kita ya nonton sinetron mulu, kapan ngajinya? Maka kita wajib mengingatkan, Bu, jangan kebanyakan nonton, matikan dan ibadahlah. Wahai Dek, jangan kebanyakan main HP, matikan dan ibadahlah. Gitu. Gampang apa enggak, Pak? Enggak gampang. Pasti mereka jawab, Bapak aja main HP mulu. Gitu. Iya kan? Pasti mereka jawab, kayak nggak suka nonton aja, kata istrinya gitu. Berarti di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar amar ma'ruf nahi munkar ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah ilmu. Ini penting, Pak. Jangan sampai kita tidak berilmu, tidak mengetahui hakikat yang kita larang. Ya. Di sini ada arkan, syurut dan etika-etika beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang pertama adalah ayyakunal munkar mukallafan, ayyakunal munkir mukallafan musliman qadiran. Amar ma'ruf nahi munkar nggak semua orang bisa. Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, orang yang melakukan itu ya, orang yang mukallaf adalah seorang mukallaf. Seorang mukallaf. Ya. Seorang yang sudah dibebani beban syariat. Itu namanya mukallaf. Dia sudah balik. Ya. Boleh tidak anak kecil melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Silakan saja. Dia ngingetin bapaknya, Pak, kata Bu Guru jangan merokok. Gitu. Aku dikasih tahu Bu Guru rokok itu berbahaya. Kesal nggak kita, Pak? Digituin? Bisa seneng, bisa kesel. Kalau kita niatnya baik, nyekolahin anak untuk jadi lebih baik, ya seneng. Subhanallah, alhamdulillah anakku mengingatkan bapak. Baik, nah bapak nggak akan merokok. Pindah tempat, ngerokok lagi. Pindah tempat, di kamar ngerokok lagi. Di kamar ada ibunya, kan ibu bilang jangan ngerokok di kamar, keluar. Itu si adik sudah melarang. Ya udah, jangan di kamar, jangan di depan anak kamu. Akhirnya pindah tempat lagi. Ya, di luar akhirnya ngerokoknya. Tapi setidaknya sudah lumayan. Ya kadang-kadang kita yang suka ngerokok itu nggak peduli, Pak. Nggak peduli keadaan orang rumah.
ngudut aja. Asapnya itu kan berbahaya gitu. Istrinya tuh ngurus dada sebenarnya, mau beramar ma'ruf nahi munkar, ini suaminya udah tahu karakter suaminya, diomongin malah lebih ngambek lagi. Istrinya sudah, udahlah, diomongin anaknya mau denger. Nah berarti dia masih punya hati anak bapak ini, ya. Tapi kalau orang yang nggak punya hati, ya Pak, kata bu guru jangan ngerokok, dia jawab baru sekolah aja, baru belajar berapa bulan aja, lagunya kayak apa aja gitu. Jadi bisa dilakukan oleh anak kecil, ya tentunya dengan kapasitasnya. Iya, fa inna as-sabiyya al-mumayyiz lahu inkaru munkar. Anak kecil boleh, ketika dia lakukan itu yusabu ala dzalika, itu dapat pahala kata Imam Ibnu Qudamah, lakin la yajib alaihi, tetapi tidak wajib. Artinya ketika seorang itu sudah balik, ya, maka kewajiban itu ada pada dia. Nah, ini penting sekali. Bahkan kalau dia tidak melakukan kemunkaran, itu berbahaya. Tidak mengingkari kemungkaran, itu berbahaya bagi imannya. Contoh, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ya, kemungkaran itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sudah itu kemungkaran. Apapun itu, Allah nggak ridho, sudah Allah marah, apapun itu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Siapa yang bisa Pak ini? Pada level ini Pak, para pemegang otoritas, yang megang pistol, yang megang senjata, yang punya aturan, siapa? Pemerintah. Karena hanya mereka lah yang bisa mengingkari, melakukan perubahan dengan tangan, dengan paksa. Pemerintah kalau nurunin tentara, selesai sudah. Misalkan diskotik sana, ya, penutupan diskotik, tinggal turunin aja polisi, tentara, segel, selesai, tutup. Siapa yang bisa melakukan itu? Jamaah Masjid Al-Ikhlas gitu? Gak bisa. Harus orang yang punya atau lembaga otoritatif di negeri ini, yaitu kepolisian, ya, TNI, itu bisa itu. Coba TNI, ya, kalau sudah turun, wih, luar biasa, mengingkari kemungkaran, luar biasa, menutup berbagai macam tempat-tempat kemaksiatan, tutup. Siapa yang nggak takut pada TNI bawa AK-47 mau dibredet? Kagak ada yang berani. Kadang-kadang sama polisi palsu aja kita takut. Polisi palsu, padahal polisi palsu. Apalagi kalau TNI datang, ya, mengingkari merubah kemungkaran, luar biasa. Dengan regulasi yang dibuat, berbagai macam aturan-aturan yang dibuat, siapa yang punya otoritas ini? Mereka, para pemerintah.
Kalau pemerintahnya malah justru melegalkan gimana? Gitu kan? Gimana mau mengingkari kemunkaran? Wong kemunkaran dilegalkan, gitu. Bahkan dilindungi, ya kan? Bahkan dilindungi, bahkan dibiarkan kemunkaran merebak. Ya, situs-situs apa yang merusak moral masyarakat itu dibiarkan. Misalkan situs-situs porno misalkan, ya, itu dibiarkan oleh pemerintah. Bisa kok ngeblokir situs nahimunkar.com aja bisa, misalkan gitu ya. Tapi yang situs-situs yang merusak moral ini dibiarkan gitu, itu bisa pemerintah. Maka kita perlu introspeksi diri. Pemerintah itu adalah gambaran rakyatnya, kan begitu. Jadi wakil rakyat, ya wakilnya jelek, ya berarti mungkin yang rakyatnya juga jelek, gitu. Gambarannya kan begitu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in lam tastatifa bilisanihi, kalau kalian lihat kemunkaran, kalian tidak bisa merubah dengan tangan, merubah dengan lisan kalian. Nah, ini bisa. Kita bisa di level ini. Ya. Kita bisa di level ini. Lihat kemunkaran, datangin. Maaf, Pak. Nah, dengan cara yang baik. Ini maghrib, Pak. Tolong suaranya dimatikan. Tapi nggak semua juga orang yang berani di sini. Ya. Lihat kemunkaran, orang berjudi, datengin. Tolong jangan berjudi di sini. Lihat kemungkaran, ya, orang berbuat syirik, berani nggak? Ritual kesyirikan, belum tentu berani. Ini padahal kemungkaran yang paling munkar. Munkarul a'zamu adz-dzulm. Kemunkaran yang paling kezaliman, yang paling zalim itu kesyirikan. Belum tentu. Justru bahkan dilindungi. Situs-situs kuburan-kuburan keramat dikeramatkan, itu dilindungi. Ya. Belum tentu bisa di sini. Maka lisannya para ulama lah yang penting di sini. Harus para dai menyerukan munkarnya perbuatan syirik. Hati-hati, perbuatan syirik demikian. Walaupun beresiko, ya, beresiko untuk mendapatkan kriminalisasi, beresiko ditangkap disebabkan oleh lisan. Peringatkan umat dari bahayanya kesyirikan, peringatkan umat dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini lisannya para ulama. Kalau yang tadi yang bisa itu pemerintah, yang kedua ini para ulama dengan ilmu mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa illam tastati', kalau kalian tidak bisa, fa biqalbihi, maka dengan hati saja. Dengan apa, Pak? Dengan hati. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika adhaful iman. Itu serendah-rendahnya iman gitu. Jadi level yang paling rendah itu adalah level di mana kita mengingkari dengan hati. Lihat kemunkaran, ya Allah, sedih kita. Ya, ingin merubah nggak bisa, ingin bicara nggak mampu. Hati kita teriak, ya Allah,
berdoa, saya mengingkari kemungkaran itu, saya berlepas diri dari kemungkaran itu ya Allah. Tapi kadang-kadang ya Pak, ini kadang-kadang kita ternyata nggak juga berada di level ini. Nggak juga berada di level ini. Padahal kita katakan tadi, kalau sudah dewasa wajib mengingkari kemungkaran, itu hukumnya wajib. Mengingkari kemungkaran wajib alal mukallaf, wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Contoh, kalau di TV ya, atau bahkan di YouTube itu ada orang yang berpura-pura untuk menjadi wanita dan berpura-pura untuk menjadi laki-laki, ya kan? Bencong-bencongan lah gitu. Laki-laki dia kayak perempuan, didandanin seperti perempuan. Wanita bergaya laki-laki untuk membuat orang tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bagaimana? La'anallahu al-mutakhannithati minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah melaknat perempuan yang seperti laki-laki atau laki-laki yang seperti perempuan. Dilaknat oleh Allah, dan ini kemungkaran yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ya kita melihat malah ikutan ketawa karena saking lucunya. Pengingkaran dengan hatinya itu gak ada gitu, malah menikmatinya. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari dengan hati itu adalah serendah-rendahnya keimanan. Di mana iman kita ketika kita tidak mengingkarinya? Berarti berada di level yang keluar dari serendah-rendahnya keimanan. Mengerikan sekali. Kemungkaran begitu banyak. Saya tadi katakan, semua yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang munkar. Berarti syarat orang untuk mengingkari kemunkaran adalah ilmu. Dia harus berilmu terlebih dahulu. Dia pastikan bahwa ini adalah munkar secara syariat, dengan ilmu yang dia miliki, dengan pengetahuan yang dia miliki. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu itu kemunkaran, tiba-tiba dia dengan perasaannya dia mengingkarinya, ya tidak sah. Dia tidak boleh kalau dia tidak berilmu. Iya. Ini salah satu syarat, ya, syarat, ya, untuk mengingkari kemungkaran, yaitu al-ilm. Berarti penting sekali kita duduk di majelis ilmu untuk mengetahui apa? Berbagai macam, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Kita wajib mengetahui apa saja sih kemunkaran itu. Syirik, ini kemunkaran yang paling munkar. Ya, ketika ada orang melakukan praktik kesyirikan, wajib kita mengingkari. Istri kita lihat film-film India itu yang nyembah-nyembah. Apa itu, Pak? Kan di film India itu suka tuh dewa-dewaan, patung disembah kayak gitu, ikutan nangis, kacau ya. Ikutan nangis lagi. Ya Allah, kasihan sekali, dia sedih, dia datang ke apa itu tempat penyembahannya, dia menyembah dewa ini dewa itu. Enggak diingkari itu bahwa itu adalah bentuk penyembahan kepada selain Allah, walaupun itu adalah film. Ya. Ini bahaya sekali, Pak. Kalau sudah kita tidak berada di level ini, pertanyaannya di mana kita? Gitu.
Di mana iman kita kalau sudah inkarul munkar bil qalbi saja tidak ada, di mana iman kita? Dengan hati saja kita tidak bisa, di mana iman kita? Kemungkaran begitu banyak sekali, kesyirikan begitu banyak sekali. Kemudian kebid'ahan pun banyak. Contoh Natal ini punten ya, dalam agama kita perspektifnya Natal itu dalam menurut orang-orang atau Kristiani adalah kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu perspektifnya mereka. Kita sebagai orang Islam mengingkari itu, bahwa Isa itu adalah apa? Abdullah, ibnullah, Abdullah, hamba Allah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Isa itu jauh sekali. Yang satu menganggap dia itu adalah Tuhan, yang satu lagi dia itu menganggap hamba. Kemudian kita ucapin selamat ya atas perayaan hari raya kalian, bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Coba mana gitu pengingkaran dengan hatinya? Nggak ada, malah mengucapin selamat, mengingkarin aja kan. Kita itu toleransi, mengingkari dengan hati itu udah umat Islam ingkari dengan hati. Ketika ada fenomena kemungkaran itu, perayaan yang lainnya juga nggak boleh. Selamat hari Nyepi, semoga semakin sepi, misalkan gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita mengucapkan apapun ucapan selamat kepada perayaan hari raya agama lain. Itu prinsip nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian, selesai. Rasulullah SAW di Madinah mengatur hubungan kita dengan agama yang lain. Silakan, kata Rasul, mereka menjalankan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Mustalik, menjalankan agama dan kepercayaannya. Kita menjalankan agama dan kepercayaan kita. Tidak boleh Muslim mengganggunya, dan tidak boleh orang-orang Yahudi mengganggu kita. Selesai itu piagam Madinah. Nggak bisa kita hendaknya seorang Muslim mengucapkan selamat, nggak ada itu. Ya, Rasulullah SAW pun tidak pernah melakukan ini. Tiba-tiba ada orang-orang yang berupaya untuk merubah agama ini dan mengesankan di depan kaum muslimin bahwa mengucapkan ini adalah tidak masalah. Ini berbahaya. Makanya hati-hati kita terhadap ulama usul, ya, orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Nah, ini mengingkari itu hukumnya wajib, dan level tertinggi level terendahnya dengan hati. Tidak malah justru kita lewat level ini malah ikut-ikutan. Artinya di sini bisa jadi, Pak, itu merusak tatanan iman kita, bisa jadi merusak keimanan kita. Baik, saya kira ini yang saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya, tetapi saya kira cukup, waktunya sudah suruk ya. Silakan Pak. Nah. Ya.
Iya. Baik, di sini ada hadisnya. Mungkin sekali Pak. Saya tadi malam baca, cukup mengerikan ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Iya. Mana ya? Ini. Iya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pertanyaannya, apa mungkin azab Allah itu bisa turun kalau orang-orang yang melakukan ini semakin sedikit, gitu ya Pak? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'aul munkar, ketika dia melihat kemunkaran, falam yughayyiruhu, tapi tidak ada ya orang pun yang merubahnya, nggak ada seorang pun yang merubahnya, tidak ada seorang yang mengingatkan orang lain, tidak ada seorang yang memperingatkannya, tidak ada seorang yang merubahnya, semua ketika melihat kemunkaran dibiarkan begitu saja ya. Au syaka ayya ummahumullahu bi'adzabin, maka dikhawatirkan mereka dikenakan azab Allah secara menyeluruh, dikhawatirkan ya, makanya ngeri. Bani Israel itu dilaknat oleh Allah gara-gara ini, tidak mengingkari kemunkaran. Pada surah Al-Baqarah disebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bani Israel itu dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Karena maksiat mereka dan perbuatan mereka yang berlebih-lebihan. Di antaranya kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak saling melarang orang dari kemunkaran yang mereka lakukan. Jadi tidak ada yang memperingatkan, makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rasulullah SAW menyatakan, bahkan khawatir bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab gara-gara tidak ada orang yang mengingkari kemungkaran. Bisa jadi ya, dan azab Allah tidak hanya dalam gempa bumi, bisa jadi diturunkannya wabah, kemudian juga bisa jadi itu adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata Rasul sini secara menyeluruh, bisa jadi ini adalah azab. Kemunkaran sudah semakin besar dan sulit untuk dibendung, karena orang-orang yang mengingkari kemunkaran pun dihabisi. Misalkan sudah tidak ada orang yang berani mengingkari kemunkaran, orang lebih memilih berada di posisi yang aman, nyaman, selesai. Bisa jadi ini adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu ya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.